Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas PIAUD IAIN Pekalongan akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Hari ini kami akan membahas tentang mengkaji konsep perkembangan sosial. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kami. Yang pertama, saya Tita Pangestuni Tias, NIM 2418063. Yang kedua yaitu Nela Tulutfiah, dan yang ketiga yaitu Aprilia Aza Aisna. Perkenalkan, nama saya Tita Pangestuni Tias, NIM 2418063. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah upaya menumbuh kembangkan sumber daya manusia melalui proses hubungan interpersonal, yaitu hubungan antar pribadi yang berlangsung dalam lingkungan masyarakat yang terorganisasi. Menurut Suyati, perkembangan sosial adalah tingkat jalinan interaksi anak dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, teman bermain, hingga masyarakat secara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pola perilaku sosial. Sebagian dari bentuk perilaku sosial yang berkembang pada masa kanak-kanak merupakan perilaku yang terbentuk atas dasar landasan yang diletakkan pada masa bayi. Sebagian lainnya merupakan bentuk perilaku sosial baru yang mempunyai landasan yang baru. Pola perilaku sosial menurut Elizabeth P. Harlock adalah: pertama, kerjasama; kedua, persaingan; ketiga, kemurahan hati; keempat, hasrat akan penerimaan sosial; yang kelima, simpati; yang keenam, empati; yang ketujuh, ketergantungan; yang kedelapan, sikap ramah; yang kesembilan, sikap tidak mementingkan diri sendiri; yang kesepuluh, meniru; yang kesebelas, perilaku kelekatan atau attachment behavior. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Aprilia Aza Aisna. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenal aspek sosial secara umum. Menurut Harlock, untuk mencapai perkembangan sosial dan mampu bermasyarakat, seorang individu memerlukan tiga proses. Tiga proses di sini yaitu: satu, belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial. Dua, belajar memainkan peran sosial yang dapat diterima masyarakat. Tiga, perkembangan proses sosial untuk bersosialisasi dengan baik. Anak harus menyukai orang dan kegiatan sosial dalam kelompoknya. Belajar sosial berarti belajar memahami dan mengerti tentang perilaku dan tindakan masyarakat melalui interaksi sosial. Proses sosialisasi tidak bisa terlepas dari tiga hal, yaitu: satu, proses sosialisasi adalah proses belajar, yaitu suatu proses akomodasi yang mana individu menahan, mengubah impul-impul dalam dirinya, dan memahami oper cara hidup atau kebudayaan masyarakatnya. Dua, pada proses sosialisasi itu, individu mempelajari kebiasaan, sikap, ide-ide, pola-pola nilai, dan tingkah laku dalam masyarakat di mana dia tinggal. Tiga, semua sikap dan kecakapan yang dipelajarinya dalam proses sosialisasi itu disusun dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan sistem dalam diri pribadinya. Ciri-ciri sosial anak usia dini menurut Sumarti menyebutkan ciri sosial anak prasekolah secara umum antara lain memiliki satu atau dua sahabat tetapi cepat berganti, bisa menyesuaikan diri secara sosial. Tiga, sudah mau bermain dengan temannya dalam kelompok kecil dan kurang terorganisir dengan baik. Ciri perkembangan sosial pada masa ini ditandai oleh meluasnya lingkungan sosial. Anak-anak mulai melepaskan diri dari keluarga, mendekatkan diri pada masyarakat atau orang lain di samping anggota keluarganya. Anak-anak memasuki dunia dengan wawasan perseptual dan kemampuan motorik yang mengejutkan, sehingga masa kecil sebagai saat ideal untuk mempelajari keterampilan motorik dan seperangkat kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, dan kapasitas untuk belajar siap digunakan begitu mereka lahir. Menurut Erikson, perkembangan sosial anak sebagai berikut. Satu,
basic trust versus mistrust atau percaya versus curiga. Di usia 0 sampai 2 tahun, pada tahap ini apabila anak mendapatkan pengalaman yang menyenangkan akan tumbuh rasa percaya diri, dan apabila anak mengalami pengalaman yang kurang menyenangkan akan timbul rasa curiga. 2. Autonomy versus shame and doubt atau mandiri versus ragu. Pada usia 2-3 tahun, apabila sudah merasa mampu menguasai anggota tubuhnya, dapat menimbulkan otonomi. Sebaliknya, apabila lingkungan terlalu banyak bertindak untuk anak, akan menimbulkan rasa malu dan ragu-ragu. 2. Inisiatif dan guilt atau inisiatif versus bersalah. Anak usia 4-5 tahun dapat menunjukkan mulai lepas dari orang tua, berinteraksi dengan lingkungannya sendiri. Kondisi lepas dari orang tua menimbulkan rasa berinisiatif, dan sebaliknya menimbulkan juga rasa bersalah. 4. Percaya diri versus rasa rendah diri. Tugas-tugas perkembangan untuk menyiapkan diri memasuki masa dewasa sehingga perlu memiliki keterampilan tertentu. Menurut Piaget, ciri perkembangan sosial anak usia 4-6 tahun atau taman kanak-kanak sebagai berikut, yaitu 1. Usia 4 tahun, perkembangan sosial antara lain sangat antusias, lebih menyukai bekerja dengan 2 atau 3 temannya, suka memakai baju orang tua atau orang lain, dapat membereskan alat bermainnya sendiri, tidak menyukai apabila dipegang tangannya, dan menarik perhatian karena untuk dipuji. 2. Usia 5 tahun, perkembangan sosial antara lain senang di rumah dekat dengan ibu, ingin disuruh atau senang membantu, senang pergi ke sekolah, kadang-kadang malu dan sukar bicara, bermain dengan kelompok 2 atau 5 orang, serta bekerjanya terpacu oleh kondisi dengan anak lain. 3. Usia 6 tahun, perkembangan sosial meliputi mulai terlepasnya dari sang ibu, menjadi pusatnya sendiri, mementingkan diri sendiri, antusiasme yang impulsif dapat menjadi faktor pengganggu di kelas, menyukai pekerjaannya dan selalu ingin membawa pulang. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Nailatul Lutfia NIM 24180447. Di sini saya akan memaparkan yang poin D, yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial itu ada 5. Yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk pada perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga itu merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosial anak. Yang kedua, kematangan. Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan psikis untuk mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Yang ketiga, status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan keluarga dalam lingkungan masyarakat. Yang keempat, pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Dalam pendidikan, dalam arti luas itu harus diartikan bahwa perkembangan anak itu dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat, dan kelembagaan. Yang kelima yaitu kepastian mental atau emosi dan intelijensi. Kemampuan berpikir mempengaruhi banyak hal seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.